Romo, suster, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Permenungan kali ini sama-sama kita akan membaca dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Judul dari bab ini adalah perumpamaan tentang dua orang anak. Dikisahkan, Bapa mendatangi anaknya yang sulung dan berkata, "Nak, bekerjalah hari ini di kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Ayah." Tetapi dia tidak pergi. Dan bapak itu pergi juga kepada anaknya yang kedua dan berkata yang sama. Jawab anak itu, "Aku tidak mau." Tetapi anak itu akhirnya pergi juga dan bekerja di kebun anggur itu. Yesus bertanya kepada para murid, "Menurut kalian, siapakah di antara mereka yang melakukan kehendak Bapaknya?" Jawab mereka serba anak yang kedua. Tentu saja seperti jawaban kita semua, saya juga. Anak yang kedua lah yang melakukan kehendak Bapaknya. Dan saudara kasih, mengapa hal itu penting? Karena Yesus mengatakan di dalam ayat 31b dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya perempuan-perempuan pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi artinya orang yang melakukan perintah Bapaknya, perintah kehendak Bapa, dialah yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi betapa kita seringkali tidak mentaati perintah Tuhan. Sekalipun mungkin itu yang hanya ringan saja, bukan berat. Mengampuni, mengasihi orang yang menyakiti hati kita, yang menganiaya kita. Perintah yang disampaikan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. 3 perintah yang sangat sederhana, yaitu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Namun pada kenyataannya, saya atau kita barangkali, kenyataan lebih mudah untuk kita mengeluh, menggerutu dan mengomel, atau lebih mudah kita bersukacita. Kemudian berdoa. Berdoa kadang-kadang dilakukan hanya sekedar rutinitas saja, atau bahkan mungkin terpaksa, atau nanti lagi. Nah, kenyataan perintah untuk berdoa. Kemudian apalagi mengucap syukur dalam segala hal. Itu tentu bukanlah hal yang mudah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengalaman yang saya tidak bisa lupakan, sehingga membuat saya terus bertekad untuk mentaati dan melakukan perintah Tuhan. Yaitu pada suatu ketika saya mengalami satu hal yang sangat menyakitkan hati, membuat saya kecewa, sedih, dan rasanya putus asa, saudara. Saya datang kepada Tuhan, saya bilang, "Tuhan, aku lagi tidak bisa berdoa, Tuhan. Aku marah, aku jengkel, aku sedih, dan sakit hati sekali, Tuhan. Aku hanya mau duduk diam di kaki-Mu. Pandanglah aku, Tuhan." Aku hanya diam, dan ternyata ada satu aliran kekuatan yang membuat saya begitu terharu, begitu bahagia, dan tangis yang tidak bisa ditahan. Air mata terus mengalir. Saya menangis entah kenapa, tetapi ada satu rasa kelegaan, ada rasa damai dan bahagia. Saya merasa Tuhan sangat mencintai saya. Memang demikianlah, Tuhan mencintai kita lebih dari siapapun juga. Nah, karena kasih dan rasa damai di hati, maka saya bisa bersyukur. Tuhan, terima kasih, aku bersyukur Tuhan untuk hal yang boleh saya alami.
karena membawa saya mendekat kepadamu dan mengalami bahagia dan damai sejahtera hidup dalam kerajaan Allah. Kerajaan damai dan sejahtera yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Karena sesungguhnya Tuhan tidak mengendaki anaknya hidup sedih dan menderita, tapi hidup dalam bahagia dan sukacita bersama Dia. Dan saudara terkasih, dalam ayat yang ke-30 dikatakan bahwa Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sudah percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, kemudian kamu tidak menyesal, kamu tidak percaya kepadanya. Marilah saudaraku, mari kita bertekad untuk taat setia melakukan kehendak Tuhan, sehingga kita tidak mau ketinggalan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Terima kasih. Shalom.